Kita ketemu lagi di perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Meskipun kali ini Bu Novi berhalangan untuk hadir karena sedang ada di luar pulau bahkan untuk aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Cuman saya nggak sendirian, saya sudah bersama narasumber tamu untuk perbincangan kita dengan topik mengelola pelatihan dengan berbagai level jabatan. Ini menjadi sebuah tantangan dan sekaligus juga strategi efektif. Kita akan membahasnya atau saya akan membahasnya dengan narasumber saya dari PT Seino Indomobil Logistik. Beliau ini trainer in class dari PT Seino Indomobil Logistik. Nama lengkapnya, koreksi kalau saya salah, Bakhtiar Binsa Sulkarnain dan lebih akrab dipanggil Mas Binsa. Benar namanya lengkap ya Mas ya? Betul Pak. Ya, oke. Selamat datang di perbincangan hari ini Mas Binsa. Kata Mas Binsa ini perdana ya, Perdana, untuk Pak. Ngobrol di radio ya. Betul. Mungkin agak gimana-gimana gitu ya. Agak Ya. jangkung, maaf ya Pak. Padahal Mas Binsa ini trainer in class gitu ya. Tapi agak berbeda suasananya. Tapi sehat Mas Binsa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sih saya ngobrol sebelum kita mulai perbincangan ini, saya sudah ngobrol apa Seino Indomobil Logistik, tapi nggak elok kalau cuma saya yang tahu. Mas Binsa cerita sedikit tentang company profile panjenengan Seino Indomobil Logistik. Baik, terima kasih Pak Aldi. Untuk PT Seino Indomobil Logistiknya sendiri ini merupakan apa ya, kerjasama antara Seino Holdings, perusahaan logistik dari Jepang, kerjasama dengan Indomobil Group. Indomobil Group. Ya, berdirinya di tahun 2015, 22 Desember. Oke, bentar lagi ulang tahun ya. Iya. Iya, berarti kalau 2015 ya. Ya, Berarti 2023 ini akan genap 8 tahun nanti 22 Desember. betul. Oke, kalau Mas Reno sendiri gabung join di Seino Indomobil Logistik berapa tahun terakhir? Oh, baru saya Pak. Baru di tahun ini bulan Maret. Oh ya, relatif masih baru sekali ya. Oke. Nah, Seino Indomobil Logistik ini kan ada logistiknya tapi ada Indomobilnya. Nah, ini kan agak membuat orang bertanya-tanya ini melayani logistik yang seperti apa? Bagaimana? Kalau PT SIL sendiri melayani customer perusahaan. Perusahaan ya, ya. Seperti contohnya Mayora, Unilever, ada juga Coca-Cola. Jadi memang B2B ya, bisnis ke bisnis ya, bukan B2C ya. Betul. Ya. Dan itu bentuknya pasti yang banyak-banyak kontaineran gitu. Betul. Dan ini bisa melayani ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, kantor pusat di Jakarta. Kantor pusat di Surabaya ada kantor cabangnya nggak? Kalau di Surabaya itu cuman ada pool di Gresik sih Pak. Kalau poolnya sendiri, pool unitnya itu ada di Gresik, Ya. ada di Osowilangun sama di Gempol untuk di Jawa Timur. Di Gempol ya. Ya, kalau di Memang sengaja di pinggir supaya nanti masuk akses tolnya gampang gitu ya. Iya, Oke. akses ke perusahaannya juga Akses ke perusahaannya juga kebanyakan di situ. kebanyakan di situ. Terus untuk ini di PT SIL ini kita adakan juga satu entitas di dalam organisasinya itu ada nama SDDC. SDDC apa itu? Seino Driver Development Center. Oh, ya kayak pool tapi modelnya lebih kecil atau mungkin untuk yang khusus mobil-mobilnya atau? Untuk pengembangan drivernya. Jadi istilahnya kayak sekolah itu. Oh. Ya, sekolahnya driver ya. Sekolahnya driver ya. Ya. Itu yang di share. Yang di ini Sorry. Gresik. Yang di Gresik. Betul. Yang Mas Vinsa ada di sana. Betul. Oh, oke. Jadi tapi gimana? So far so good. Ketika tapi nggak tahu ya ketika pandemi juga. Tapi kabar-kabar Iya. gimana Seno ketika pandemi? Kalau Sempat ketika juga mengalami ini ya. terdampak pasti. Pak. Terdampak pasti ya. Terdampak. Oke. Tapi untuk sekolahnya sih masih, waktu itu saya dengarnya masih lanjut, cuman ya Sekolahnya masih lanjut. nggak terlalu yang intens gitu, enggak. Iya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik ya, karena baru kali ini saya dengar bahwa ada sebuah perusahaan logistik yang kemudian sampai memikirkan driver-drivernya itu harus
punya kualifikasi sesuai dengan apa istilahnya corporate culture-nya perusahaan gitu ya kira-kiranya, iya. kayak gitu ya. Makanya mereka di drill. Berapa lama pelatihan untuk driver ini biasanya? Pelatihan driver itu kalau di kita ada 3 macam, Pak. NDOP itu New Driver Orientation Program. Jadi itu program orientasinya untuk driver pelamar baru. Itu cuma sehari sih, Pak. NDOP, New Driver Orientation Program. Nah, yang kedua ada SBSD. SBSD ini Seno Basic Safety Driving. Nah, ini diperuntukkan untuk driver-driver yang sudah aktif, yang sudah berjalan. Itu minimal 6 bulan bekerja dan implementasinya trainingnya itu 2 hari. 2 hari. Oke. Kemudian juga ada SDSI. SDSI itu Seno Driving School Indonesia. Kalau yang SDSI ini lebih kayak yang ke NDOP, jadi pelamar baru, driver pelamar baru, tapi yang SIM-nya masih B1 umum atau B2, B2 polos. Nah itu kita kita terima sebagai driver baru, tapi kita ikutkan training dulu selama seminggu. Oke. Nah, yang menarik saya ingin bertanya itu kan ini kan kelas ya. Dan driver itu kan nggak tiap hari ada driver baru masuk yang harus dididik dulu gitu ya. Nah, itu polanya kayak gimana, Mas? Apakah memang kalau lagi pas nggak ada kegiatan ya kelasnya tutup gitu atau gimana sementara ini? Kalau pelamar baru itu hampir setiap hari ada, Pak. Pelamar baru driver itu hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari ada. Wow. Yang di Jawa Timur sih masih tingkatnya mungkin masih kurang, tidak begitu tinggi lah jumlah pelamar barunya. Kalau dibandingkan dengan Karawang itu yang pool yang terbesar kita. Di situ juga ada SDDC. Nah, di situ jumlahnya lebih tinggi. Tapi setiap harinya itu hampir selalu ada. Iya. Dan apakah memang kebutuhannya itu masih terus ada untuk driver ini? Masih ada. Oh gitu. Iya. Jadi berkembang terus begitu ya. Terus. Wow, keren ini ya Seno ya. Oke, itu kalau Anda ingin kenal Seno Indomobil Logistik ya. Di mana Mas Vinsa ini adalah trainer in class. Ya istilahnya tadi saya bilang wah kepala sekolah ini enggak masih guru katanya. Bukan guru BP tapi ya. Ya. Jadi ada berapa yang seperti Mas Vinsa di apa istilahnya itu? SDDC-nya itu, Pak. SDDC, ya apa itu? Di SDDC itu kita trainer in class-nya ada 2. Mas Vinsa sama satu lagi. Sama rekan saya satu lagi. Ada trainer praktek juga ada 2. Jadi 4. Ya 4. Semuanya ada kepala sekolahnya juga? Ada, koordinator trainingnya ada. Jadi 5 sama beliau ya. Betul. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin memang tidak ansis seperti yang day by day digeluti oleh Mas Vinsa, karena topik kita adalah mengelola pelatihan dengan berbagai level jabatan, tantangan dan strategi efektif. Ini lebih mungkin mengulik basicnya kan psikologi ya, psikolog. Saya agak belok, Pak. Agak belok ya? Oh. Saya basicnya sastra. Oh, malah sastra. Ya. Tapi selain mengajar juga sempat menduduki jabatan atau posisi sebagai HR. Di training and development. Di training and development. Ya. Oke, tapi berarti masih masuk lah ya meskipun basicnya sastra. Kenapa dulu kemudian dari sastra memilih untuk kayaknya aku kok lebih seneng training and development ya? Dari kuliah itu kan saya juga menggeluti di dunia pendidikan juga, kayak les privat dan sebagainya seperti itu. Oh, ngelesi dulu ya, bukan ngelesi kalau mau disawat terus dilesi gitu bukan ya, tapi ngasih bimbingan ya. Oke. Nah, terus coba karir di training itu mulai di perusahaan PT Suprama. Ya. PT Surya Pertisa Utama. Di situ saya ngelamar jadi di posisi training and development officer. Training and development. Diterima dan di situ saya bekerja sudah 3 tahun. 3 tahun. Tapi sempat canggung nggak punya basic training and development, basicnya sastra, masuk ke situ sempat
kagok-kagok atau enggak? Kalau awalnya memang kagok. Gitu ya. Betul. Oke, meskipun punya basic untuk sudah ngelesi tadi itu kan artinya sudah mirip-mirip lah ya sama development gitu ya. Ya. Tapi so far so good ternyata ya, So bisa far ya. masih bisa Oke, adaptasi lah Pak. Bisa beradaptasi dan bisa bertahan sampai hari ini, bahkan mungkin mudah-mudahan terus nanti karirnya meningkat. Kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo. Ya, ini yang narasumber ya. Hmm, Ini caranya milih penerimaan driver itu, hmm, itu bagaimana caranya? Kan driver itu kan bukan nyekel kendaraan kecil kan, kadang-kadang kendaraan kontainer ya toh. Kalau truk gandeng atau apa gitu, tapi sekarang truk gandeng itu jarang sudah, kontainer yang panjang-panjang itu lah. betul. Iya. Terus sekarang ini caranya gimana orang itu daftar, tapi dia kualitasnya baik apa enggak? Bisa aja dia daftar itu kepingin nanti kalau sudah berapa bulan, berapa 1 tahun dia di situ, dia bawa lari kontainernya. Banyak loh gitu. Banyak ya Pak ya? Banyak. Oke. Dan lagi saya tahu, kalau kontainernya itu biasanya ada tukang tadanya itu di antara Lumajang Malang itu ada yang kontainernya itu dibawa ke situ, disembunyikan di situ dulu. Oh. Itu. Soalnya aku kadang-kadang ya nakal juga aku ya, tahu melak-melak ngono. Oh. Gitu loh. Baik. Ini caranya gimana? Soalnya kalau enggak kan nanti kita yang training ngamuk-ngamuk perusahaan itu yang barangnya sama kontennya dibawa lari. Itu gimana caranya kita itu tahu ya? Yang dari muridnya itu saya ngerti, muridnya itu jujur, benar-benar golek gawean, apa sudah dia adaptasi seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita pending dulu ke topik karena Pak Sumarwito ternyata pengen kepo tentang bagaimana kemudian Seno mentraining, melatih, mendidik para drivernya itu agar jangan sampai bawa lari kontainer tadi ya. Gimana? Silakan Mas Vinsa. Oke. Dari Pak Sumarwito. Baik Pak, saya jawab sesuai kapasitas saya ya Pak ya. Jadi kalau cara penerimaannya di PT Seno Mobil Logistik untuk tingkat kompetensinya driver itu kita tetap ada ujian praktek atau tes praktek. Tes praktek. Ya, jadi di situ di SDJC itu nggak cuma ada kelas untuk training teori aja Pak. Jadi di situ ada prakteknya. Kita siapkan juga ini sirkuit. Oh. Ada sirkuitnya juga. Gitu ya, cukup besar ya. Saya membayangkan cukup besar ya. Lumayan SDTC besar. ini. Ya. Ada sirkuit untuk test drive. Jadi di situ kita uji dulu tentang kemampuan ini ya, drivingnya ya. Ya hampir sama kayak tes SIM itu. SIM gitu ya. Betul. Tapi itu Mas Vinsa juga yang uji, bukan? Ada orang lain lagi? Ujian trainer praktek. Oh ada trainer praktek. Iya. Menguji dari trainer prakteknya itu. Kemudian kalau dari sisi komitmen ya Pak ya, kita bilang komitmen betul, di situ betul. ya. Kalau dari sisi komitmen kita benar-benar cek backgroundnya driver itu. Jadi kalau di perusahaan logistik itu sebenarnya kita ada apa ya Pak ya? Ada semacam wadah dari beberapa perusahaan. Itu kita tukar informasi. Jadi ada masalah nggak ini driver si A gitu. ini ada masalah nggak di belakang itu? Iya. Gitu. Kita background check juga, satu background check. Yang kedua kita berikan surat yang isinya itu ada salah satu anggota keluarga kalau salah. Itu untuk menjaminkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, jujur seperti ya, amanah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang dilatihkan sendiri di dalam kelasnya ketika para driver di training ini lebih ke apa Mas? Attitude misalnya nggak boleh ngebutan ya, tunjukkan bahwa kalau kalian itu
karyawan Seno Indomobil itu nyetirnya nggak ugal-ugalan atau apa materi-materi di kelasnya sendiri seperti apa, Mas? Kalau untuk di NDOP itu kita sampaikan safety driving yang Safety pertama driving. pasti, safety driving itu, kemudian ada attitude juga kita kita sampaikan gimana berhadapan dengan customer, karena driver kan juga langsung berhadapan sama customer kan. Oh, iya. Security di perusahaan customer, kemudian petugas gudang di perusahaan customer. Nah, kita juga kita sampaikan Pak, ini kalau komunikasi jangan, namanya juga driver berhadapan langsung sama customer, jadi lebih luas, lebih komunikatif gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya secara umum itu aja sih Pak. Safety Gitu ya, driving sama kurang attitude-nya itu. safety driving dan attitude. Tapi itu pun juga muatannya luas karena harus menjabarkan visi misinya Seno Indomobil juga untuk ke para driver, terutama mereka yang baru-baru ya. Betul. Oke, tapi Pak Sumarwito, kalau untuk menjaga supaya tidak sampai kemudian ada driver nakal yang bisa bawa lari, itu backgroundnya udah dijagain sama teman-teman di Seno Indomobil gitu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Kita baru akan masuk topik di sesi yang kedua karena tadi sesi awal ternyata Pak Sumarwito sudah masuk dan ingin tanya-tanya banyak. Kita break dulu ya Mas Vinsa ya. Kita ke iklan dulu. Ya, narasumber saya memang dari Seno Indomobil Logistik yang tadi itu sudah sempat cerita banyak tentang bagaimana Seno Indomobil memandang perlu untuk khusus para driver ya, karena memang ini sekolahnya sekolah driver kan. Betul, Pak. Selain tentang safety driving, juga soal attitude mereka untuk membawa nama perusahaan, karena driver ini juga ada di garda terdepan untuk ketemu sama pihak klien ya. Betul. Gitu ya. Jadi wakil perusahaan. Jadi wakil perusahaan. Tapi hari ini kita juga akan membahas sesuatu yang menarik loh, mengelola pelatihan dengan berbagai level jabatan. Ini adalah tantangan ya dan juga strategi yang efektif. Kita mulai saja dengan pertanyaan, pasti ada pendekatan yang berbeda ya Mas ya untuk pelatihan dengan berbagai level itu ya. Ya. Jadi kalau saya ngomongin berbagai level ini, jadinya ngungkit-ngungkit perusahaan sebelumnya juga. Oh iya, nggak apa-apa kan, ini kan jam terbang Anda dimanfaatkan kembali oleh teman-teman MSI, bukan hanya ketika ada di Seno ya. Monggo silakan gimana. Jadi kalau untuk di berbagai level, kalau seperti di pengalaman saya di PT sebelumnya, PT Suprama itu kan saya handle training itu nggak cuma di di staf produksi aja ya Pak ya. Iya. Saya sampai ke level supervisor itu juga memfasilitasi. Jadi saya handle seperti materinya seperti apa, kemudian yang jadi pemateri itu siapa, kemudian sampai pengukuran efektivitas trainingnya itu sampai seperti apa, itu handle seperti itu juga. Jadi kalau saya banding-bandingkan, jadi di beberapa level itu memang metode khususnya komunikasi Pak, itu yang perlu dibedakan. Ya, jadi artinya ketika ditanya apa sih Mas yang kalau misalnya pertanyaannya pendekatan pasti harus berbeda untuk mengelola pelatihan dari berbagai level pasti. Iya gitu ya. Nah, ketika pertanyaan dilanjutkan dengan apa yang kemudian harus dilakukan secara berbeda, terutamanya lebih ke cara berkomunikasi ya. Cara berkomunikasi. Karena memang kalau misalnya dibandingkan yang sekarang ketika ngomong soal sama driver, ya ojo melip-melip lah ya. Iya betul. Nanti mereka malah lag gitu ya. Betul. Ada lagnya gitu ya. Harus ada pemilihan gaya komunikasi, kemudian pemilihan kata-katanya seperti yang mudah dimengerti untuk para driver ini seperti itu. Tapi tentu ini bukan persoalan mudah ya, gampang diomongin. Tapi kan kemudian ketika sampai pada persoalan implementasi kan tidak mudah ya. Betul. Artinya bagi penyedia trainingnya seperti Mas Vinsa dan kawan-kawan itu juga harus memikirkan ya tadi itu materinya mungkin bisa sama, tetapi ketika menghadapi level-level yang berbeda, maka ABCD-nya itu harus berbeda. Nah, ABCD-nya ini apa selain tadi itu? Soal dia pilihan katanya atau apa lagi Mas? Jadi kalau mungkin mohon maaf kan kita secara umum ada
ada suatu sebutan blue color sama white. Ya, white collar sama blue collar, ya, ya. Itu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari situnya aja kan biasanya umumnya rata-rata itu kan pola pikirnya sudah berbeda ya, Pak? Beda, Nah, pola betul. pikirnya sudah berbeda. Nah, kalau yang apa namanya grade-nya sudah agak tinggi, biasanya itu kesadaran untuk mengikuti trainingnya tinggi. Oh. Seperti itu. Kalau yang mohon maaf yang apa namanya di blue color atau yang kerah biru itu kan Ya. asal saya kerja cari uang. Nah, Oke. gitu. Untuk training nanti aja samping-samping. Carry-carry aja. Apa hasilnya training kano popo ya gitu kan, mereka selalu melihatnya Ya, kayak seperti begitu. itu. Nah, Oke. itu kan jadi pola pikirnya itu kan untuk mengikuti training ada yang terpaksa, ada yang dipaksa, dan ada yang memang kesadaran dirinya untuk mengikuti. Nah, dari yang seperti itu maka kita harus pakai metode yang tepat seperti itu. Mungkin penataan trainingnya, maksudnya dari materinya itu lebih menarik. Terus kemudian kita sisipi juga sama games gitu. Iya, hal yang fun kayak gitu ya. Seperti itu, betul. Terus kita kasih reward juga kalau mengikuti training itu dapat misal uang saku seperti itu. Mengikuti training itu seperti itu. Iya. Jadi tantangannya itu adalah mereka peserta training ini biasanya ada yang dengan kemauan sendiri, dengan sukarela pengen ikut. Ada yang apa istilahnya tadi? Terpaksa, terpaksa sama memang ada kesadaran. Kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri lebih oke. Kalau yang terpaksa ini 50-50 ini. Iya, 50-50. Mungkin dia datang terpaksa tapi begitu ngelihat lu kok enak rek, lu kok lucu ya, lu kok nggak kerasa ya, kayak orang fun aja games gitu. Itu terpaksa. Yeah. Kalau yang dipaksa ini yang paling repot ya. Dipaksa ya Pak. Jadi karena dia pasti sudah reject lah. Bahkan untuk datang saja dia harus dipaksa gitu kan. Berarti secara ini dia sudah secara naluri dia reject gitu kan. Nah, terus itu gimana itu kalau begitu? Berangkatnya awalnya kan memang atau sebabnya itu kan mungkin kurang memandang pentingnya sebuah training ya Pak. Iya. Kemudian kok nge-reject itu tadi, nggak usah ikut lah, ngapain sih? Betul. Gitu juga itu. Nah, terus kita akhirnya dengan adanya seperti itu yang nggak mau ikut, kita akhirnya ada punishment. Oh. Nah, karena ada punishment nggak mau training seperti itu, yang jadinya dia dipaksa untuk ikut training Pak. Ya, tetapi punya pengalaman nggak Mas Vinsa selama ini menghadapi orang-orang yang masuk kategori dipaksa kayak begini nih? Mungkin dia istilahnya bahasa bombastisnya itu raganya dia ada di situ, tapi jiwanya mungkin belum tentu dia ada di pelatihan gitu kan. Ada pengalaman nggak? Artinya mungkin justru memang awalnya dipaksa, tapi setelah kita ini, ternyata sukses juga nah. Atau kebalikannya gitu, monggo. Kalau selama ini yang di PT SIL ini Pak, kalau awalnya dipaksa itu tadi, akhirnya datang, tapi selama training itu akhirnya enjoy kok mereka. Cair ya, cair. Kebanyakan kayak begitu ya. Karena kita memang sudah desain nggak terlalu banyak teori, terus juga kita sisipi ice breaking untuk gamesnya biar mereka juga ada having fun di situ, dan juga kita gaya komunikasinya juga yang akrab gitu, yang supaya mereka merasa lebih dekat sama trainer-trainernya itu Pak. Itu sih. Ya. Tapi kan itu perlu kemampuan tersendiri ya untuk bisa mendekatkan diri dengan mereka-mereka yang masuk kategori yang paling ekstrim ini ya. Betul. Iya. Ya trainer-trainernya juga harus lebih sabar lah Pak. Ice breakingnya jadi lebih panjang ini ya. Iya. Butuh biasanya cuma sak bungkus es, ini bisa berbungkus-bungkus gitu ya. Ya. Dan ada nggak misalnya yang pengalaman Mas Vinsa pribadi yang ya mau di ice breaking kayak dimanapun, tapi ini kayaknya orangnya memang sudah mentok, nggak bisa diajak untuk maju, akhirnya ya tetap aja mereka merasa tetap reject sampai akhir. Ada nggak? Kalau sejauh ini nggak ada Pak. Nggak ada ya. Artinya bahwa memang sebenarnya dari pelajaran ini kan
kita tidak boleh underestimate juga terhadap karyawan kita. Betul. Orang yang terpaksa ataupun harus dipaksa itu boleh jadi karena dia tidak tahu atau dia belum tahu. Iya, belum tahu, Pak. Ya, Ya sih, ya biasa. Akhirnya mereka datang, kita ngobrol-ngobrol di sesi teori tadi. Ya sambil saya sisip-sisipkan guyonan, gimana Pak, enak kan? Nah, ikut training. Bapak di sini dapat makan, bisa guyon-guyon sama driver lainnya gitu. Jadi biar mereka enjoy, teorinya atau materinya pun bisa masuk gitu. Ya, penting juga membangun kedekatan ya. Betul. Tapi kalau trainernya kayak Anda yang murah senyum gitu, mungkin pesertanya nggak akan ini ya, nggak akan tegang lah ya. Betul. Ya kan? Karena kan personalitas kita ini juga sangat mempengaruhi begitu ya untuk bisa tidak berjarak dengan itu. Oke. Dan apa pengalaman yang paling menarik dari ini? Ada misalnya, oh ya saya pernah ada peserta itu yang kayaknya ini mokong banget ya, Jawa bilang. Tapi ternyata setelah itu dia bisa mengikuti, bahkan dia karirnya menjadi lebih oke. Ada nggak yang seperti itu, Mas? Sepanjang yang Anda ikuti? Kalau yang awalnya mungkin reject, kemudian akhirnya enjoy, bisa menerima, itu memang banyak sih Pak. Banyak. Akhirnya enjoy. Kemudian untuk akhirnya mempengaruhi ke performanya itu juga saya perhatikan di datanya itu juga bagus sih. Jadi kan kita kan juga setelah training itu kita monitoring juga. Kan kita trainingnya safety driving nih. Jadi driving berarti nanti ke monitornya ada terjadi laka nggak ke depannya ini. Nah seperti itu kita reviewnya dari situ. Jadi angka kecelakaan bisa ditekan juga. Ditekan seperti itu. Terus untuk yang sampai ngeyel sampai akhir itu nggak ada sih. Nggak ada ya, kebanyakan dia itu lagi. Makanya pelajaran berharganya adalah untuk teman-teman HR, jangan mudah untuk menjustifikasi ya. Iya Pak. Iya kan? Karena lebih apa ya, di desain trainingnya dengan ditambahi imbuhan-imbuhan reward sih Pak, menurut saya itu. Jadi gimana mereka bisa tertarik dan juga enjoy ngikutin trainingnya itu. Kalau kita di reward di tempat kita itu kita kasih konsumsi kemudian kita provide uang saku juga jadi mereka pun ternyata dapat duit juga ini. Oke. Itu bagian dari strategi untuk efektivitas sebuah training ya. Betul, artinya kan itu kan tantangan dan strateginya di situ. Terutama ketika yang kita mentrain teman-teman yang masuk dalam blue collars ya. Betul. Kalau yang white collars kan enggak terlalu ya. Enggak terlalu sih Pak. Enggak terlalu ya. Kalau yang white collars tantangannya apa? Kalau white collars itu lebih ke topik sih Pak. Karena topiknya kan notabene atau bisa dibilang materinya itu yang tinggi gitu. Nah, kita juga harus mempelajari juga. Kemudian kalau pakai vendor itu kita harus tahu. Iya, guidance-nya pas gitu ya. Karena itu salah kita ngasih guideline ke vendornya. Vendor bisa menyiapkan sesuatu yang terus kurang sesuai dengan kebutuhannya. Betul, gitu ya. Malah, aduh Mas ini sudah tahu kalau saya. Kalau kayak gini aja sudah saya ngumpul di sini, wes buang-buang waktu aja kayak gitu. Ya, tapi pengalamannya kayak begitu ya. Oke, baik. Saya ke sahabat-sahabat Mercury ini ada yang juga sudah menitipkan pertanyaan. Pak Hamid dulu. Terima kasih Pak Hamid sudah mampir di perbincangan solusi SDM. Saya bersama Mas Vinsa dari PT SEAL. SEAL itu adalah Seno Indo Mobil Logistik. Kalau Pak Hamid nanyanya sederhana gini, apa pengalaman terseru dalam mentraining driver? Pengalaman terseru apa yang selama ini pernah Mas Vinsa dapatkan ketika mentraining para driver ini? Oke. Pengalaman terseru itu menurut saya dari sisi apa istilahnya ya Pak ya, kayak kan mohon maaf ini driver-driver monggo.
mungkin driver-driver itu kan beberapa ada yang suka ngeyel ya Pak ya. Oh iya, Nah, iya. gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ngeyel, Karena dia hidupnya di jalan, kalau nggak ngeyel nanti dia diayel orang lain gitu. Mungkin ya, Betul. mungkin ya kayak begitu ya. Betul. Contoh misal seperti ini, kita sampaikan teori A. Jadi gini Pak, harusnya seperti ini. Dibantah. Nah, dibantah sama mereka. Oh, terus? Aduh Mas, di jalan nggak bisa itu diaplikasikan seperti itu. Jadi kita kasih pengertian lagi, ini Pak, kalau Bapak kalau nggak mengaplikasikan seperti ini, nggak melakukannya seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, tapi kita ajak diskusi sedikit lah. Agak diskusi, ajak diskusi sedikit. Oke. Kayak misal contoh jaga jarak lah Pak. Menjaga jarak sama kendaraan di depan. Betul. Nah, kalau driver kan beberapa driver itu suka konvoy. Ya. Konvoy sama teman-teman driver yang lain. Nah, yang namanya konvoy itu kan nggak bisa terlalu jauh katanya mereka. Iya, iya, Nggak iya. bisa terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti Nanti masukin orang lain. Bisa orang lain Mas. Iya, kendaraan lain. Oke, oke. Seperti itu. Nah, kita kasih pengertian, kita kasih pengertian juga kalau jangan seperti itu Pak. Iya, 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 iya. Karena bahaya kalau misalnya dia yang depan sendiri ada sesuatu yang mendadak begitu. Nah, betul. Pasti kan katanya kata teman-teman jasa marga dulu, seingat saya ada rasio ya. Kalau kecepatan kita misalnya 80 km per jam, berarti jarak kita dengan mobil di depan itu kurang lebihnya ya sekitar 80 sampai 100 meter gitu. Betul. Supaya kalau ada pengereman mendadak nggak sampai benturan gitu Ya, kan. kalau patokan kita untuk jaga jarak aman itu Jaga jarak aman piye Mas kalau di ini? setiap 1 km per jam, setiap kecepatan 1 km per jam itu jarak amannya 1 meter Pak. Nah, iya, Pak, sama kan ya. Kalau kita 80 km per jam, berarti jaraknya harus 80. 80 meter. Nah, betul ya. Nah, itu ya. Memang betul kayak begitu. Tapi itu pun diangkal gitu ya. Ya, Wah, nggak seru Pak kalau kayak gitu. Namanya konvoy itu harus kiting. Kalau orang Jawa bilang kiting-kitingan gitu ya. Kereta Pak. Harus sama kayak kereta itu. Tapi akhirnya terus tetap dikasih pengertian ya, Kasih karena pengertian. ada bahayanya Nah, gitu kita ya. kasih pengertian kalau memang kan kendaraan besar, apalagi muatan berat, itu kan pengeremannya agak susah. Jarak pengeremannya itu pasti perlu jarak Oh yang iya, panjang. iya, Pak. kendaraan besar ya. Iya, betul. Itu memang remnya nggak sepakem-pakemnya kendaraan besar itu pasti kayak kereta api lah ya. Iya, Pak. Makin besar kan makin butuh jarak untuk bisa berhenti total gitu ya. Betul. Ngeremnya Senin, berhentinya Kamis. Kamisnya minggu depan. Jauh banget ya. Nah, itu. Kira-kira kayak begitu bercandaannya. Seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Ya, Oke. itu serunya eyel-eyelan sama driver Eyel-eyelan. sama driver seperti itu. Tapi kalau misalnya di SEAL sendiri, di Seno Indomobil sendiri, kebanyakan para driver ini di ring usia berapa? Apakah mereka masih muda-muda atau mungkin bukan milenial? Mayoritasnya ya. Apakah mereka sudah ke milenial atau enggak? Mereka masih kebanyakan generasi X atau seperti apa? Kalau di PT SEAL itu drivernya kan harus Masih muda? SIM-nya harus B2 umum, Pak. B2 umum, Ya, berarti harus senior dong ya? Harus senior, jadi minimal umur paling muda 40? itu 25. Oh ada Mas, 25 ada ya? 25 ada. Oh, oke. Jadi di umur 2, karena minimal punya SIM B2 umur Ya 25 betul, ya. betul, Nah, betul. Di 20-an 5 ke atas itu masih ada. Di Oke. range segitu masih ada. Kemudian untuk seniornya bisa sampai 40-an. 40-an ya. Iya. Ada kebijakan nggak umur 40 atau menjelang 50 orang udah nggak bisa jadi driver di SEAL? Pastinya seperti itu ada. Gitu ya. Ada ketentuannya kayak gitu Ada ya. ketentuannya. Karena memang kan semakin usia bertambah itu kan apa namanya? Kemampuannya, Iya, kemampuan untuk responnya itu pasti kan lebih melambat ya. Betul, Pak. Karena dia menua melambat gitu. Betul. Ya, ya, ya. Oke. Baik, kita break dulu ya. Siap, Mas, Pak. sebelum nanti kita buka lagi beberapa pertanyaan dari sahabat Merkuri. Kita ke iklan dulu. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol dengan Mas Vinsa. Tadi saya sudah buka pertanyaan dari Pak Hamid. Sebentar saya buka lagi ini. Ada Pak Sigit sekarang. Kapan waktu yang tepat pelatihan, Pak Jaka dulu deh kayaknya. Pak Jaka, apakah ada beda dalam mentraining yang masih muda dengan yang sudah berusia dan punya pengalaman? Bagaimana selama ini Mas Vinsa? Kalau selama ini nggak kita bedakan secara khusus, Gitu. driver yang muda atau driver Yang sudah pengalaman. Jadi kita gabungin jadi satu. Hmm. Memang. Berarti caranya mungkin kita samakan, tapi ada beberapa mungkin driver yang lebih senior itu kita treat khusus. Contohnya, Oke. kita
training ini kan ada post test, ada pre-test ya. Pak? Pretest. Ada pre-test, ada post test. Nah, kita metodenya pre-test sama post test ini online. Pakai barcode Google Form. Nah, seperti yang senior-senior kan pastinya kurang paham ya yang seperti ini ya. Nah, itu akhirnya kita tuntun seperti itu. Jadi kita paperless untuk pre-test sama post testnya. Nah, untuk oleh karena itu kita tuntun untuk yang driver-driver senior ini. Seniornya, Iya. karena mereka kurang apa namanya familiar mungkin ya, agak ada yang kurang familiar dengan model-model online gitu ya, training online. Kalau yang muda-muda sih oke gitu. Nah, jadi tapi kalau untuk masalah penyampaian trainingnya kita samakan. Oke, gitu. Kecuali kalau ada yang kurang jelas dari mereka ya kita kasih penjelasan lebih lanjut lagi supaya mereka lebih paham. Soal apa namanya perbedaan mentraining yang masih muda dengan yang sudah punya pengalaman itu ada nggak? Misalnya kalau yang sudah pengalaman itu biasanya mereka nggak suka digurui, mereka malah suka banggel gitu ya. Sementara yang muda lebih welcome gitu atau gimana? Kita sebelumnya mulai penyampaian materi itu kita dasari dulu. Pak, kita di sini nggak mau menggurui sampean. Kayak kalau saya menggurui sampean sama aja saya ngajarin bebek renang. Betul. Jadi kita tukar pikiran, kita diskusi di sini. Saya yang dari teori, Bapak yang tahu pengalamannya di jalan, kita tukar pikiran. Jadi kalau ada yang kurang cocok kita diskusikan seperti itu. Saya dasari seperti itu Pak biasanya Pak. Oke, gitu ya. Oke, sekarang saya bergeser dari Pak Jaka, terima kasih. Pak Sigit sekarang. Selamat pagi Pak Sigit. Kapan waktu yang tepat pelatihan dilakukan? Apakah saat perusahaan sedang mengalami permasalahan atau saat perusahaan dalam kondisi baik-baik saja? Ini lebih umum pertanyaannya. Gimana Mas pengalamannya dengan apakah training itu tetap harus dilakukan periodik dalam kondisi apapun perusahaan atau memang ada heavy tertentu dikaitkan dengan kondisi perusahaan? Kalau kebutuhan training sendiri, kalau di bagian training itu ada istilahnya training needs analysis kan Pak. Oh gitu ya. Jadi ada analisis kebutuhan training. Training. Biasanya itu ditinjau dari kalau perusahaan kan biasanya ada standar kompetensi. Ada standar kompetensi, ada penilaian performance karyawan. Nah itu biasanya kita cari gaps-nya. Kita lihat gaps-nya. Ada nggak ini ada selisih nggak antara kompetensi yang standar sama performance dari karyawannya. Kalau performance karyawannya masih di bawah dari standar kompetensinya, nah itu baru kita harus adakan training seperti itu. Itu untuk sebagai dasar untuk analisis kebutuhan training tadi Pak. Tapi kalau ada kebutuhan training khusus, misalkan ada pengembangan seperti ini, nah jadi dari kepala bagiannya bisa mengajukan ke bagian training. Oke. Jadi Pak Jaka, Pak Sigit tidak hanya sekedar mendasarkan diri pada kondisi perusahaan yang sedang sehat-sehat saja atau sedang tidak sehat. Betul, tapi ada kalau teman-teman HR itu punya training need of analysis ya. Training needs analysis. Yang itu menjadi salah satu sumber dasar. Selain juga ada yang by design sesuai dengan kebutuhan by request sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jadi itu yang tidak bisa digeneralisasi ya. Betul. Masing-masing divisi mungkin bisa berbeda-beda. Gitu Pak Sigit ya kira-kira jawabannya. Kemudian ada lagi dari Pak Mahfud ini, apa perbedaan signifikan karakter driver yang sudah berumur dan driver yang masih muda? Kemudian apa tantangannya? Bagaimana cara Mas Vinsa mengatasinya? Monggo silakan. Panjang ini Pak ya. Iya. Gimana Pak tadi Pak? Jadi pertanyaan Pak Mahfud itu apa perbedaan signifikan karakter driver? Signifikan. Ya, soal karakter ya ini ya. Terutama mereka yang udah berumur dengan karakter driver yang masih muda.
Terus tantangannya apa Mas? Terus kemudian bagaimana jenengan bisa mengatasinya gitu. Monggo silakan. Jadi kalau dilihat dari segi usia, jadi memang nggak bisa kita pungkir atau kita lihat memang di apa pelaksanaan training itu memang yang lebih senior itu biasanya lebih apa ya, bisa dikatakan lebih ngeyel lah itu. Yang agak merasa pengalamannya sudah bertahun-tahun. Sementara yang muda-muda ini oke, mereka masih welcome sama materi-materi yang kita. Ya karena mereka ngerasa juga hidupnya di jalanan belum banyak gitu ya, katakanlah kayak gitu ya. Belum terlalu lama gitu. Oke. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita ajak diskusi lah. Ajak diskusi seperti itu. Jadi misalkan ada dari mereka itu ada sanggahan-sanggahan, itu kita sampaikan yang seharusnya itu seperti ini. Dan karakter driver sendiri kan memang ada yang agak apa namanya secara emosional, emosi itu kan ada yang temperamen. Rata-rata karena memang hidup di jalan itu katanya kata teorinya teorinya itu debu, paparan debu itu bisa bikin emosi orang naik. Betul, kalau di jalanan gitu. Nah, bagaimana menghadapi ini? Kalau salah kan bisa tempilingan nanti kan. Misalnya orang Surabayanya bilang kayak gitu. Piye Mas dengan selama ini menghadapi mereka? Nah, kalau yang seperti itu kalau untuk pelaksanaan trainingnya sendiri kan kita kondisikan itu senyaman mungkin. Jadi jadi mereka ini enggak yang emosinya naik, yang lagi emosinya lagi naik itu enggak. Jadi kita ajak guyonan juga, jadi komunikasinya enggak lebih cair gitu ya, enggak cair. Apa namanya, enggak metenteng terus. Betul, gitu ya. Enggak sepaneng Pak. Enggak sepaneng terus gitu ya. Itu cara-cara yang kelihatannya sederhana tapi diperlukan ya. Iya, betul, ada diselingi guyonan, bercandaan, mungkin ya rokok-rokokan. Jadi mereka misalkan ada argumen yang agak ngegas gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga balasnya ikutan ngegas. Seperti itu. Nggak bisa juga kita ngegas. Nah, kita jelaskan baik-baik, alasannya juga kita sampaikan dengan baik-baik. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya untuk menyelenggarakan pelatihan dengan berbagai level itu tadi, bagaimana triknya gitu agar kita misalnya bisa menyelenggarakan pelatihan di berbagai level itu dengan sesuai harapan gitu, maksudnya efektif gitu. Apa Mas tips-tipsnya? Kalau dari saya pribadi, kalau ditinjau dari level karyawannya, mungkin konsep trainingnya harus disesuaikan ya Pak ya. Konsep training. Ya, mungkin kalau yang untuk white collar mungkin bisa kita buat formal juga enggak masalah. Nah, jadi kita buat formal, memang kita buat formal untuk mereka yang memang pekerjaan sehari-harinya itu memang berbahasa formal, kemudian menggunakan diksi-diksi yang memang sesuai dengan pekerjaannya. Betul. Itu enggak masalah sih Pak. Jadi sesuai dengan ranahnya mereka seperti itu. Terus untuk yang white collar juga materinya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu. Jadi enggak belok ataupun enggak terlalu jauh dari yang mereka harapkan. Nah, Oke. Terus kemudian untuk yang blue collar, jadi yang saya sebutkan yaitu lebih banyak disisipi dengan kegiatan yang fun, tadi ice breaking, termasuk kasih reward juga. Minimal kita kasih konsumsi lah. Iya. Itu penting banget memang. Penting banget Pak. Jadi di pengalaman di sebelumnya pun juga seperti itu. Jadi di perusahaan Suprama waktu itu manufaktur makanan. Jadi kita ajak karyawan-karyawan produksi ini untuk ikut training, itu minimal training food safety sama manajemen halal. Nah,
Nah, itu kan training wajib itu, Pak. Untuk sebuah manufaktur makanan. Nah, itu minimal kita kasih konsumsi lah. Ada jajan, ada air atau minuman seperti itu. Jadi jangan sampai mereka kecewa ikut training, udah capek habis kerja, alah kok ono mangane Mas, kok ono jajane Mas. Nah, seperti itu. Jadi kita buat mereka juga senyaman mungkin, yang materinya bisa mereka pahami, dan juga kita kasih reward dalam bentuk konsumsi seperti itu. Oke, jadi memang secara konseptual tadi sudah digarisbawah beberapa kali oleh Mas Vinsa, ya itu yang harus dibedakan. Betul. Disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Betul, gitu. Pak. Sebagai closing statement, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah pelatihan menurut pengalaman Mas Vinsa? Kalau mengukur keberhasilan pelatihan itu kalau dari kita secara langsungnya, yang pertama ada pretest posttest tadi ya Pak ya. Jadi kita untuk pretest itu kan kita kasih soal yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kita ukur sejauh mana pengetahuannya mereka secara teori dulu, nah, seperti itu. Terus setelah materi disampaikan kita kasih soal posttest. Yang mana soalnya itu sama persis dengan yang pretestnya. Nah, tapi ada perkembangan nggak dari pretest sama posttestnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari feedbacknya peserta. Feedback peserta dari peserta training. Jadi penilaiannya nggak cuma kita aja yang menilai peserta, tapi peserta juga menilai kita. Pelatihan kita. Gitu. Betul. Okay. Nah, itu kita ada bagi beberapa item-item biasanya. Kayak materinya ini sudah jelas atau enggak, pematerinya seperti apa, penjelasannya itu bisa masuk atau enggak, itu intinya seperti itu. Kemudian kita juga ada monitoring biasanya. Yang ketiga itu ada monitoring ke depannya setelah dilaksanakan training itu berpengaruh nggak sama performance mereka. Begitu Pak. Itu ya, itu cara-cara untuk mengukur pelatihan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya. Itu perbincangan saya bersama trainer in class dari PT Zeno Indomobil Logistik atau ZIL. Nama lengkap beliau adalah Mas Bakhtiar Vinsa Zulkarnain. Mas Vinsa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk saya ajak ngobrol di tengah-tengah kesibukan. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Siap. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini saya mengajak Anda berdiskusi bersama narasumber dalam Dialog Solusi SDM. Saya Aldi Mon pamit, kita ketemu dalam Dialog Solusi SDM dengan topik yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.